وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan atau kajian-kajian kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan, apa-apa yang sudah sama-sama kita pelajari dapat memberikan faidah kepada kita agar kita dapat menapak di jalan kehidupan kita ini dengan lebih baik lagi, berada di atas ajaran Islam, di atas bimbingan dari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh ulama salafus saleh terdahulu. Dan untuk kali ini kita masih melanjutkan tentang kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wa Nar tentang surga dan neraka yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi terdahulu sudah kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama tentang makanan ya para penghuni neraka, di mana Allah telah menyiapkan untuk orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka makanan-makanan neraka. Apakah itu dori', kemudian zakum, dan juga yaitu ghosyab ya. Begitupun Allah telah menyediakan minuman bagi para penghuni neraka. Apakah itu air yang sangat panas, apakah itu sodid, yaitu darah ya bercampur nanah, atau juga Allah sediakan untuk mereka adalah al-muhal, minuman al-muhal, yaitu endapan minyak yang meleleh, ia mendidih karena panasnya ya, dan juga ghosyab, yaitu ditafsirkan adalah air yang sangat dingin atau juga merupakan perasan dari para penghuni neraka, atau juga kumpulan racun dari berbagai macam binatang yang berbisa. Nah, itu adalah merupakan minuman dan makanan para penghuni neraka, di mana makanan-makanan itu atau minuman-minuman itu tidak akan menghilangkan lapar, tidak akan mengenyangkan, tidak akan membuat tubuh mereka menjadi lebih baik. Begitupun minuman-minuman tidak akan menghilangkan dahaga bagi mereka, tetapi makanan dan minuman yang disediakan untuk para penghuni neraka adalah ya untuk menyiksa mereka, menyiksa para penghuni neraka. Aliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari makanan dan minuman bagi ahli neraka tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan tentang pakaian, yaitu para penghuni neraka. Kita lanjut pembahasannya. Di sini babnya disebutkan sebagai akluhum annar, ya, yaitu makanan mereka adalah api neraka.
Tapi nanti di dalam pembahasan juga dijelaskan tentang pakaian mereka. Akluhum, makanan mereka adalah an-nar, yaitu api neraka. Min ashabi zunub, sebahagian dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, sebahagian dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terkandung di dalamnya kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulullah, sehingga mereka melakukan dosa. Man, ada yang yut'imuhullah, yang Allah berikan makan kepadanya, jamra jahanam, yaitu jamra, yaitu batu bara atau bara dari jahanam, neraka jahanam. Jadi antara orang-orang yang berbuat dosa karena mereka melanggar yaitu perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulullah SAW, mereka tidak mengerjakan perintah-perintah tersebut sehingga mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa. Atau ketika Allah dan juga Rasulullah SAW itu melarang mereka dari suatu perbuatan, tetapi mereka masih asik tenggelam dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka dikatakan berbuat dosa. Nah, di antara mereka nanti ada yang orang Allah berikan makan kepada mereka, yang Allah memberikan santapan kepada mereka, hidangan kepada mereka berupa jamro jahanam, yaitu baraknya neraka jahanam. Ya, kita memegang bara saja kita tidak kuat. Kita menginjak bara api saja kita pasti akan meloncat, meloncat karena kita terkejut dengan kita menginjak bara api. Nah, bagaimana kalau ini makanan? Ya, alhamdulillah. Nah, ini jaza au wifaqo, sebagai balasan yang pantas, yang layak untuk para pembuat dosa, alhamdulillah. Nah, itulah diantara makanan, selain daripada buah zakum, selain daripada buah dori, selain daripada gosat, juga mereka nanti akan diberikan makanan berupa bara api, yaitu dari neraka jahanam. Nah, ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, diantaranya adalah surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ya'kulun, yang suka memakan amwala, harta daripada al-yatama, anak-anak yatim, zulman, dalam keadaan berbuat zalim kepada anak yatim itu. Jadi mereka mengambil harta yang merupakan hak bagi anak-anak yatim. Innama, hanyalah ya'kuluna, mereka nanti akan memakan fi, ke dalam butunim, ke dalam perut mereka, naron, yaitu api neraka. Jadi siapapun orang yang mereka itu suka memakan harta-harta anak yatim, apakah itu mereka adalah pengelola yaitu yayasan yatim piatu, di mana banyak donatur yaitu memberikan bantuan kepada yayasan tersebut untuk keperluan anak-anak yatim, tetapi pengelolaannya itu yaitu mereka berusaha menguasai harta-harta donasi tersebut, tidak diberikan secara pantas kepada anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim itu dimanfaatkan untuk mendapatkan harta dari bantuan para donatur. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, kelak mereka nanti akan menyantap ke dalam perut mereka itu api neraka, di dalam neraka jahanam, aliyadzubillah. Itu ancaman. Ya, maka bagi pengelola, baik itu yayasan atau juga orang-orang yang dititipkan yaitu harta untuk diberikan kepada anak-anak yatim yang memang berhak untuk mendapatkannya, apakah untuk sekolahnya, apakah untuk keperluan sehari-harinya, pakaiannya, dan seterusnya, maka dia menyalurkan secara tepat. Janganlah dia itu mengambil harta anak yatim itu kecuali dengan hak. Atau juga di antara bentuk mengambil harta anak yatim adalah ketika seorang ayah kemudian dia meninggal dunia karena suatu bencana, misalnya karena kecelakaan misalnya, atau karena tertimpa sakit atau apa, lalu meninggalkan harta warisan, lalu kemudian sang istri menguasai harta anaknya. Bahkan ketika dia menikah lagi, dia tidak menyiapkan harta itu untuk dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Maka hati-hatilah wahai istri,
karena ini juga akan menjadi bumerang buat dia nanti di hari kiamat. Apalagi di situ ada ayah ayah tirinya atau ayah sambungnya yang ikut makan daripada harta anak-anak yatim tersebut, maka dia pun kelak di hari kiamat akan makan di dalam neraka jahanam, yaitu api neraka atau berupa bara api neraka jahanam, aliyadzubillah. Atau juga banyak kita jumpai ketika ada seorang ayah atau seorang lelaki meninggal dunia, lalu kemudian diikuti juga oleh istrinya atau ibunya di situ. Ya, suami istri meninggal lalu meninggalkan anak-anak yatim. Berapa banyak keluarga ayahnya atau bahkan keluarga ibunya berusaha merebut harta daripada anak-anak yatim tersebut. Bahkan mereka mengklaim ini adalah hartanya dan seterusnya sehingga anak-anak yatim tersebut hidup terlantar. Nah, banyaklah contoh-contoh lain bagaimana orang-orang mengambil harta anak yatim. Kita berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, karena ini termasuk perbuatan dosa besar, yakni memakan harta anak yatim. Dan balasannya nanti, ganjaran nanti adalah merupakan balasan keburukan, yaitu mereka akan diberikan makan, mereka akan disuapkan ke dalam perut mereka, yaitu api neraka atau bara api neraka jahanam, aliyadzubillah. Selanjutnya dalam ayat yang lain yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakstumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yaktumuna, yang menyembunyikan, yang merahasiakan apa-apa anzalallah, yang Allah telah turunkan minal kitab, dari kitab yaitu Al-Quran, dan bahkan mereka yastaruna bihi, bahkan mereka telah menukarnya, telah menjualnya dengan samanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Jadi ada orang-orang yang sebetulnya dia memiliki ilmu, tapi dia tidak mau menyampaikan kepada masyarakat, dia tidak mau menyampaikan kepada kaum muslimin karena dia khawatir nanti mereka akan menolaknya, mereka akan berbalik memusuhinya, dan dia tidak akan diundang lagi untuk ceramah, tidak diundang lagi untuk berdakwah. Bahkan bukan hanya itu, dia khawatir nanti orang-orang akan memusuhinya, sehingga dia menyembunyikan ayat-ayat ataupun dalil-dalil agama yang harus disampaikan kepada masyarakat atau kepada yaitu jamaah. Nah, maka orang-orang yang suka menyembunyikan, orang-orang yang suka merahasiakan, orang-orang yang tidak mau menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan, maka tidak ada yang mereka makan ke dalam perut mereka melainkan an-nar, melainkan api neraka. Nanti mereka akan menyantap ke dalam perut mereka itu api neraka atau juga bara api neraka jahanam, aliyadzubillah. Nah, itu balasannya. Jadi ketika seorang dai, seorang kiai, seorang yang memang dia ini sudah yang sudah terjun ke dalam dunia dakwah, lalu dia tidak menyampaikan ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang akidah, tentang yaitu keimanan, kewajiban taat kepada Allah dan Rasul, kewajiban mencintai Allah dan Rasul, yaitu dengan cara mematuhi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan bahkan dia menyembunyikan ayat-ayat tentang kemusyrikan, tentang perkara-perkara bid'ah, tentang bahaya mengikuti tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dia tidak mau menyampaikannya, atau dia juga menyembunyikan yaitu dalil-dalil ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi yang memang kebanyakan jamaahnya itu masih melakukan yaitu kemungkaran tersebut. Apakah itu masalah riba misalnya, atau apakah itu masalah minuman keras, atau apakah masalah korupsi, apakah masalah pacaran, atau haramnya rokok misalnya, dan seterusnya. Dia tidak menyampaikannya, dia merahasiakan dalil-dalil itu, dia menyembunyikannya, sebab dia khawatir kalau dia sampaikan nanti orang-orang itu akan berpaling dan lari darinya. Padahal mereka itu sudah cukup untuk disampaikan dalil-dalil tersebut, tetapi dia menyembunyikannya.
Bertahun-tahun dia tidak menyampaikannya, hanya disibukkan dengan baca Al-Quran saja, hanya disibukkan dengan keutamaan-keutamaan saja, hanya disibukkan dengan masalah akhlak saja, tapi tidak pernah membahas masalah akidah, tidak pernah membahas masalah kemusyrikan, tidak pernah membahas masalah sunnah-sunnah, tidak pernah membahas masalah bid'ah-bid'ah dan seterusnya. Maka orang-orang yang terbiasa menyembunyikan apa yang harusnya mereka sampaikan dengan tujuan mereka mendapatkan samanan qalilan, dengan mendapatkan harga atau bayaran ya sedikit sebetulnya, maka mereka nanti ketika mereka makan dan makanan, maka yang mereka makan hanyalah bara api neraka jahanam, aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang sudah terjun dalam menyampaikan yaitu agama Allah, hendaklah tidak merahasiakan sedikit pun dari apa yang harus kita sampaikan. Kita menunda karena memang belum saatnya, itu tidak masalah. Tapi kalau kita tidak mau menyampaikan sama sekali karena khawatir mereka nanti akan berpaling, karena khawatir mereka nanti tidak mau lagi menggunakan jasa kita menyampaikan perkara agama, yang akhirnya nanti pendapatan kita secara dunia ini ia akan hilang, sehingga dapur kita tidak ngebul, maka tidak boleh kita seperti itu. Ingat, rizki itu di tangan Allah Azza wa Jalla, dan kita dilarang untuk menyembunyikan ayat-ayat Allah, atau juga dilarang kita untuk menyembunyikan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Nah, ini juga dalil-dalil yang menerangkan tentang makanan penghuni neraka. Ya, di samping buah dori atau pohon dori, kemudian juga zakum, juga ada makanan santapan hidangan mereka adalah berupa api, yaitu adalah bara api neraka jahanam. Semoga Allah menjauhkan kita dari merasakan yaitu makanan yaitu para penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Amma adapun, nah kita bahas tentang pakaiannya. Amma adapun libasu ahlin nar, adapun pakaian ahli nar penghuni neraka, fakot, maka sungguh-sungguh akhbar telah menghabarkan kepada kita al-haq, Allah yang maha benar. Maka sungguh Allah yang maha benar telah mengabarkan kepada kita tabaraka wa ta'ala, ya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha benar telah mengabarkan kepada kita annahu, bahwasanya dia Allah yufassilu li ahli nar, Allah telah menjadikan, Allah telah menciptakan ya untuk penghuni-penghuni neraka itu, yaitu hilal, pakaian-pakaian, ya busana-busana, yaitu minanar, yang terbuat dari api neraka. Ya, jadi pakaian yang Allah sediakan untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka, yaitu pakaian-pakaian yang terbuat dari api. Ya, sudah nanti tubuh mereka itu diliputi, ditutup oleh api. Nah, pakaian mereka juga adalah api. Ya, kita saja kalau terkurung di dalam ruang yang panas, kita akan tersiksa. Bayangkan di ruangan yang panas. Ya, mana ruangan itu sempit, tidak ada ventilasi udara, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Ya, sudah begitu di musim kemarau, sudah begitu atapnya pendek. Ya, kita merasakan tersiksa ketika berada di ruangan tersebut. Nah, ini bagaimana seseorang yang dia diliputi oleh api neraka seluruh tubuhnya, dan pakaiannya pun terbuat dari api neraka. Sungguh menyiksa. Ya, sungguh menyengsarakan kondisi seperti ini, aliyadzubillah. Ya, kama qala, sebagaimana qala telah berfirman ta'ala, Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah Jalla wa'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru quti'at lahum siyabun min narin yusabu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadidin. Hadani, inilah dia dua, ya inilah dua golongan khosmani yang mereka saling berselisih
di mana ikhtasamu, di mana mereka saling berselisih, di mana mereka saling bertengkar tentang Rabbihim, tentang Rabb mereka. Nah, dalam sebagian tafsir yang dimaksud dua golongan ini adalah golongan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, di mana masing-masing mereka itu saling menganggap bahwa mereka lah yang terbaik. Orang kafir mengatakan atau ahli kitab mengatakan mereka yang terbaik, kemudian orang mukmin juga mengatakan demikian, dan kemudian Allah di sini membela orang-orang beriman bahwa orang-orang berimanlah yang terbaik. Nah, ini sambil dilanjutkan, nah ini sebagai pengkabaran ya kepada dua kelompok tersebut, yaitu falladina kafaru. Nah, ini untuk menunjukkan buruknya orang-orang kafir, buruknya ahli kitab, buruknya yaitu orang-orang musyrik. Falladina, maka orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, ya mereka adalah non muslim, ya dimana mereka adalah ahli kitab, orang Yahudi ataupun Nasara, atau juga orang-orang musyrik, yaitu selain dari dua ahli kitab. Nah, kata Allah, maka orang-orang yang kafir itu kutiat lahum, untuk mereka akan dibuatkan untuk mereka siyabun, pakaian-pakaian min narin, yaitu dari api, ya yusabbu min fauqi ru'usimul hamim, kemudian akan dituangkan dari atas kepala mereka air yang sangat panas. Jadi dari arah kepalanya nanti dituangkan air panas, ya alhamdulillah. Yusharu bihi ma fi butunim, lalu akan melelehlah dengan sebab air panas itu apa-apa yang ada di dalam perut mereka, wal julud, dan demikian pula akan meleleh kulit-kulit mereka. Walahum, dan mereka juga akan mendapatkan maqami', akan mendapatkan cambuk-cambuk, yang akan merasakan yaitu pukulan-pukulan dari cambuk-cambuk min hadidin, yang terbuat dari besi. Nah, itulah balasan bagi orang kafir, pada mereka ngaku ya mereka yang terbaik, mereka lebih baik daripada orang beriman. Tetapi Allah kemudian menjelaskan bahwa orang-orang kafir ini akan mendapatkan pakaian, yaitu berupa ya pakaian terbuat dari api. Mereka juga nanti akan dituangkan air yang sangat panas dari arah kepala mereka, lalu akan masuk ke dalam kepala, kemudian menghancurkan apa yang ada dalam perut mereka, begitupun kulit-kulit mereka. Lalu mereka juga akan mendapatkan yaitu siksaan, yaitu dari cambuk-cambuk yang terbuat yaitu dari besi. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar minha, dari neraka, ya karena sakitnya, perihnya, pedihnya, tersiksanya, sengsaranya mereka di dalam neraka, min gomin, dari sebab kedukaan mereka, uidu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalam neraka. Jadi setiap kali mereka ingin keluar, ya karena mereka merasakan penderitaan yang luar biasa dalam neraka, setiap kali mereka ingin keluar, mereka akan dikembalikan, dimasukkan kembali ke dalam neraka, sambil dikatakan zuku azabal harik, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Nah, itulah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, sedangkan orang-orang beriman, ya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawah mereka. Ya, akan dipakaikan kepada mereka asawir, yaitu gelang-gelang yang terbuat dari emas dan permata, dan pakaian mereka pun di dalam surga adalah harir, yaitu ya pakaian sutra. Nah, kan jelas berbeda. Tapi nanti di hari kiamat mereka berselisih. Ya. Nah, tapi kemudian Allah menjelaskan kondisi ya dua golongan ini, bahwa orang kafir mendapatkan ini yaitu keburukan, sedangkan orang beriman mendapatkan ini yaitu kebaikan-kebaikan. Nah, jadi berdasarkan kepada ayat ini, ada satu bahagian ayat yang mengatakan ya falladina kafaru kutiat lahum siyabum minnar, maka orang-orang yang kafir dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian minnar yang terbuat dari api. Wa kana, dan adalah Ibrahim At-Taimi, ya adalah Ibrahim At-Taimi rahimahullah, idza tala hadhil ayah, apabila beliau membaca ayat ini, itu membaca surat Al-Hajj ini, yang yaqulu, beliau mengatakan subhana man khalaqa minan nar siyaban, segala puji bagi yang telah menciptakan pakaian dari api. Ya, maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan yaitu pakaian dari api. Ya,
Tidak bisa kita bayangkan benda seperti api bisa dijadikan pakaian, dan itu diperuntukkan yaitu bagi penghuni neraka. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari siksaan seperti ini. Begitupun berkata yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kata beliau, orang-orang yang kafir akan dibuatkan pakaian yang terbuat dari api. Hingga disebutkan pula bahwa mereka juga akan diberikan gamis dan juga songkoknya yang juga terbuat dari api. Sampai seperti itu. Jadi seluruhnya, makanya dari ujung pala sampai kepada ujung kaki, semua pakaian-pakaian yang melekat pada tubuh orang kafir kelak di hari kiamat di dalam neraka itu adalah terbuat dari api. Dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sanggup menciptakan. Ya, yang bagi kita barangkali tidak terpikirkan apa yang Allah ciptakan, tetapi Allah Maha berkuasa atas penciptaan tersebut. Dan ini ada di luar daripada nalar ataupun akal kita. Ya, begitupun nanti penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak pernah dibayangkan oleh para penghuninya. Seperti kita mudah-mudahan masuk dalam surga, kita tidak pernah membayangkan apa nanti kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita. Kita hanya bisa membayangkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita rasakan di dunia ini. Makan daging dengan aneka ragam pengolahannya, kita makan ikan dengan segala macam pengolahannya sehingga menjadi ini. Kita bisa merasakan nikmat. Setiap diolah menjadi sesuatu, kalau itu ahlinya yang memasak, kita akan merasakan kenikmatan itu. Dan kita hanya membayangkan kenikmatan dari apa yang sudah pernah kita rasakan di dunia ini. Tapi nanti di hari kiamat di dalam surga, para penghuni surga akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbayang dalam dirinya, karena tidak pernah dirasakan oleh lidahnya. Barangkali mata juga tidak pernah melihat apa yang nanti akan disantap oleh mereka di dalam surga. Sehingga Allah Jalla wa'ala pernah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa-apa yang dirahasiakan, apa-apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, dari yang menyejukkan pandangan mereka. Nggak tahu kita nanti apa yang kita rasakan nanti di hari kiamat. Yang kita lihat pakaian, sutranya kayak apa misalnya. Begitu juga minumannya. Banyak dari seperti ini kita bisa jumpai. Nah, maka begitu juga di dalam neraka. Yang tahu orang siksaan di dunia ini, kita bisa rasakanlah, dipukul, dicambuk. Tetapi dalam bayangan mereka siksaan di dunia ini jauh berbeda dengan di hari kiamat. Karena di hari kiamat di dalam neraka akan lebih dahsyat lagi. Bahkan jenis-jenis siksaannya pun akan berbeda. Seperti satu contohnya adalah yaitu makanan, minuman penghuni neraka, dan begitu juga pakaiannya. Dan sekarang juga kalau kita bayangkan bahwa nanti kita akan dapat baju aliyadzubillah yang terbuat dari api, ternyata tidak sesuai dengan ini, nanti akan lebih lagi. Kita hanya bisa membayangkan tapi tidak bisa kita ini menjelaskan karena dahsyatnya yaitu siksa di dalam neraka. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, dalam Quran surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfar sarabiluhum min qatiranin wa tagsha wujuhahumun nar liyaziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Wa tara, dan engkau akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat maksiat, yauma idzin, pada hari itu yaitu hari kiamat, muqarranina, mereka akan diikat fil asfat, yaitu dengan belenggu-belenggu, dengan rantai-rantai. Jadi kondisi orang-orang yang di dalam neraka nanti di hari kiamat, mereka akan diikat dengan belenggu-belenggu. Bahkan kata Allah selanjutnya, sarabiluhum, pakaian-pakaian mereka, min qatiron, terbuat dari qatiron, yaitu terbuat dari pelangke, dari ter atau dari aspal yang panas.
wa tagsha, dan akan menutupi, akan meliputi wujuhahum, wajah-wajah mereka, annar, yaitu api neraka. Wajah-wajah mereka akan tertutup oleh api neraka, supaya Allah berikan balasan kepada setiap orang apa yang telah dikerjakan. Sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Nah, jadi Allah jelaskan hukuman, balasan, ganjaran, keburukan bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, bahwa nanti mereka akan diikat. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka nanti akan diikat, yaitu dengan belenggu-belenggu, dan bahkan mereka nanti akan diberikan pakaian. Mereka nanti memakai pakaian, di mana pakaian itu terbuat dari aspal yang meleleh, aspal yang sangat panas. Ya, kemudian wajah mereka pun ditutupi, yaitu oleh api neraka. Aliyahzubillah. Nah, itulah ya ganjaran, balasan bagi orang yang mereka adalah sebagai penghuni neraka, di mana mereka itu masuk ke dalam neraka sesuai dengan kekafiran, sesuai dengan kemunafikan, kemusyrikan, atau perbuatan dosa mereka. Wal qatiran, sedangkan qatiran di dalam surat tersebut, huwan nuhas, dia adalah tembaga al-muzab yang meleleh. Ya, atau juga di dalam tafsir yang lain bukan tembaga meleleh tapi juga ter, ya, atau pelangkin, atau kalau bahasa kita aspal. Wa fi sahih Muslim, sebagaimana di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Malik, dari Abu Malik Al-Asy'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kata Rasulullah, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dar'i min jarab. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, an-naihah, wanita yang suka meratapi orang yang meninggal, maksudnya an-naihah itu, idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat, tidak menyesali perbuatannya, qabla mautiha, sebelum meninggalnya dia, sebelum matinya dia, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan dia nanti pada hari kiamat, wa 'alaiha, dan ia nanti akan diberikan pakaian, dia akan memakai pakaian min qatiron, yang terbuat dari qatiron, yaitu terbuat dari aspal atau ter, ya. Kemudian wadar'in min jarab, juga akan dipakaikan kepadanya perisai terbuat dari jarabin, dari penyakit kudis. Ya seperti kita lah, kalau orang yang kena penyakit kulit, yang suka garuk-garuk, merasakan, apalagi nanti pakaiannya itu, badannya dipenuhi oleh kudis. Ya, atau nanti dia memakai pakaian di mana pakaian itu terbuat dari aspal yang meleleh. Itulah, jadi siapapun wanita yang di masa hidupnya dia suka meratapi kematian anaknya, kematian suaminya, meratapi kematian orang tuanya, atau siapa saja dia ratapi, lalu ketika matinya dia belum sempat tobat dari meratapnya itu, maka nanti di hari kiamat, ya, dia akan dibangkitkan dalam kondisi diberikan pakaian, di mana pakaian tersebut terbuat dari aspal panas, ya, atau tembaga panas, atau juga diberikan kepadanya yaitu perisai yang terbuat dari penyakit kudis, aliyadzubillah. Makanya meratapi kematian itu dilarang dalam agama, karena termasuk perkara-perkara jahiliyah. Begitu juga dalam hadis yang lain, wa kharrajahu Ibnu Majah wa lafzuhu, dan juga Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis ini atau meriwayatkan hadis ini, wa lafzuhu, sedangkan lafaznya adalah an-naihatu idza matat wa lam tatub. Jadi wanita yang meratapi orang yang meninggal, ya, wanita yang meratapi orang meninggal, idza matat, apabila dia mati, walam tatub, sedangkan dia itu belum bertobat, qatta'ahullah laha, Allah akan membuatkan untuknya, untuk wanita tersebut, siaban, pakaian, min qatiranin, yang terbuat dari pelangkin, yang terbuat dari aspal meleleh atau ya panas, wajar'an, dan juga perisai, min jarabin, yang terbuat dari penyakit kudis. Hampir sama, semakna dengan hadis yang di atas. Nah itu, jadi dengan dalil ini bahwasanya ya Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat dosa
apakah itu orang kafir, orang musyrik, atau juga orang munafik yang banyak melakukan perbuatan dosa. Di antara perbuatan dosanya itu adalah misalnya meratapi kematian keluarganya, atau juga banyak lagi yang lain di antara perbuatan dosa-dosa. Maka Allah menyediakan untuk mereka pakaian-pakaian yang terbuat dari api, atau Allah berikan pakaian kepada mereka di mana pakaian itu terbuat dari pelanggen atau dari aspal yang meleleh atau panas, atau diberikan kepada mereka yaitu perisai ya atau pakaian pelindung yang terbuat dari penyakit kudis, ya aliyadzubillah. Dan Allah mampu menciptakan sesuatu yang bagi kita mustahil. Nah, ini sebagai balasan, sebagai ganjaran dari apa yang mereka telah lakukan. Ya, maka hendaklah kita waspada dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita akan mendapatkan pakaian-pakaian yang buruk, pakaian-pakaian yang menyiksa ini. Sebagaimana Allah juga berfirman, untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah mampu menciptakan dari api sesuatu, apakah itu pakaian, bahkan juga yang lainnya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia sombong dari ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka pun tidak akan masuk ke dalam surga hatta sehingga ada yalijal jamal, yaitu seekor unta masuk fi samil hiyat, melalui lubang jarum. Jadi orang-orang yang mati dalam kondisi mendustakan dan menyombongkan diri dari ayat Allah, tidak mau tunduk kepada ayat Allah, maka mereka tidak akan, ruhnya tidak akan naik ke langit. Ya, karena dari yang pertama mereka sudah tolak, lalu nanti ruhnya dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur. Atau juga mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, bisa, tapi dengan syarat ada seekor unta besar, lalu kemudian bisa masuk melewati lubang jarum yang kecil. Ini suatu hal yang mustahil, nggak mungkin terjadi ada ada unta yang besar bisa masuk melewati lubang jarum, mustahil. Ya, makanya Allah katakan, wa kadzalika nazil mujrimin. Demikianlah kami telah menyediakan balasan, kami telah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Nah, kita ambil lahum untuk mereka lahum untuk mereka min jahanam, dari api neraka jahanam, mihadun, yaitu tikar tempat tidur, wa min fawqihim, dan di atas mereka pun ada guas, ada selimut yang juga terbuat dari api neraka. Jadi mereka nanti akan diberikan yaitu tikar, atau diberikan nanti kasur sebagai tempat berbaring mereka di dalam neraka jahanam, tetapi tikarnya, kasurnya terbuat dari api. Begitupun nanti mereka diberikan selimut, tapi juga selimutnya terbuat dari api. Ya, sebagaimana kita di dunia juga terkadang kita pengen tidur di atas tikar, kita tidur di atas kasur, udah begitu juga kita terkadang membutuhkan selimut, maka mereka nanti akan diberikan kebutuhan mereka di dalam neraka untuk berbaring, yaitu tikarnya, kasurnya, dan selimutnya. Cuma sayang, tikar dan selimutnya itu terbuat dari api neraka. Mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah bisa menciptakan tikar, sebagaimana Allah bisa menciptakan selimut yang terbuat dari api neraka, maka Allah juga mampu menciptakan pakaian dengan aneka ragam bentuknya untuk para penghuni neraka yang terbuat dari api neraka pula. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang suka berbuat dosa. Aliyadzubillah. Jadi inilah yang menjadi pembahasan kita tentang pakaian para penghuni neraka. Semoga Allah menjauhkan kita, semoga Allah menghindarkan kita dari memakai pakaian para ahli neraka ini. Maka oleh sebab itu, kepada saudara-saudaraku seluruhnya, apakah keluargaku, apakah kerabatku, sahabat-sahabatku, dan semua jamaah dari kaum muslimin, marilah kita beramal dengan amalan-amalan yang soleh, yaitu amalan-amalan yang diperintahkan
ya oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha mencocoki ya amal-amal kita dengan perintah Allah dan perintah Rasul tersebut. Dan kemudian juga kita berusaha meninggalkan yaitu amalan-amalan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita mengamalkan perintah Allah dan Rasul dan meninggalkan larangan keduanya, insya Allah kita akan terhindar yaitu dari api neraka ya, atau dimasukkan ke dalam neraka ya. Di samping itu juga kita belajar terus untuk mengikhlaskan diri kita, beramalnya kita melaksanakan perintah Allah Rasul semata-mata mengharapkan balasan, ganjaran dan ridho Allah. Begitupun kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul juga semata-mata untuk mendapatkan balasan kebaikan nanti dari Allah Jalla wa'ala. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita terhindar dimasukkan ke dalam neraka. Dengan kita terhindar artinya kita tidak akan menyantap yaitu makanan-makanan yang ada di dalam neraka, dan juga kita tidak akan meneguk minuman-minuman yang di dalam neraka, dan kita juga akan terhindar memakai pakaian ya untuk para penghuni neraka. Ya Allah, semoga ya apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Sekali lagi, mudah-mudahan semua ini bisa dipahami, ya bisa dimengerti, dan dapat kita jalankan ya apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar dari mendapatkan balasan keburukan kelak di hari kiamat di dalam neraka jahanam, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga yang di dalamnya itu banyak sekali kenikmatan. Ya, sekian dulu yang bisa dijelaskan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم